Satunya ini 5.000. 5.000? Iya. Emang ada untungnya? Ada. Kalau nggak ada untungnya nggak bakalan saya jual, saya makan sendiri. Emang kalau 5.000 tuh buat teteh untung berapa itu? Teteh jual 5.000 tuh, dapat Iya. untung berapa? Modal berapa? Ini modalnya paling kalau misalnya dijual modal satuan ini 2.000. 2.000 modalnya? Iya. Berarti teteh untung satu itu 3.000? Iya. Mereka itu kan tidak tahu, biarpun jualan receh, tapi kan kalau dikumpulin kan recehnya itu kan jadi banyak duitnya. Jadi orang-orang itu nggak ada yang tahu. Kalau orang-orang tahu hasilnya bisa lumayan besar, ya orang-orang juga pasti semuanya pada pengen jualan. Nanti kebanyakan orang jualan nggak ada yang beli. Makanya biarkan saja mereka berkoar-koar. Emang ada untungnya itu jualan kayak gitu. Padahal kan untungnya sangat besar. Lumayan lah daripada lu manyun di rumah nggak ngasilin duit, mendingan gue. Justru karena omongan orang, saya nyinyirin orang malah bikin menginspirasi, bikin saya semangat. Tambah semangat lagi untuk mencari cuan. Yang penting tidak merugikan orang, ya kan? Daripada ngebacot, nongkrong-nongkrong nggak jelas, nyinyirin orang, nggak dapat duit, dapat dosa iya. Mendingan saya tinggal di rumah, diam di rumah tapi bisa ngasilin duit. Iya, sambil duduk duit ngalir sendiri ya teh? Iya. Ini luar biasa ini. Lumayan bang, hasilnya bang, jualan-jualan kayak gini bang. Bisa buat makan, bisa buat jajan anak, gaji suami kita simpen buat beli sawah, oke? Pertama kita bawa coba dulu bersekilo setengah ya kan. Hari pertama langsung habis. Terus hari kedua tambahin lagi sekilo lagi habis. Terus tambahin terus sampai 7 kilo. Antusiasnya masyarakat untuk membeli sih lumayan. Omset sampai 2,5 juta waktu itu kan. Alhamdulillah 2 tahun dagang rumah kebangun, lunas. Itu pernah yang namanya dagang kita benar-benar hancur banget. Yang namanya makan, saya punya anak waktu itu baru 2. Saya nggak pernah ngalamin yang namanya makan tuh kurang gitu ya. Itu cuma makan mie 1 bungkus doang tuh berempat. Anak saya 2 sama saya sama suami saya. Cuma masak nasi sama beli mie 1 bungkus doang. Itu benar-benar susah, benar-benar dalam terendahnya. Karena kan kita berusaha dan berdoa gitu aja sih. Karena kan kita minta bukan sama orang, minta kan sama Allah. Jadi kalau misalkan kita cuma usaha doang, kalau ikhtiarnya kurang, doanya kurang, ya sama aja kita kayak nabur garam ke laut, percuma. Kan kita tujuannya bukan untuk dunia doang. Berusaha sambil berdoa kan dua-duanya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu sih. Yang paling penting sih ya doa sih. Jangan takabur. Terus kurangin sauzon. Misalkan terjadi apa-apa, oh dagang lagi sepi nih, kan ada juga orang berpikir ya, gue dagangnya lagi sepi nih, pasti ada yang ngerjain. Tuh nggak boleh. Justru kalau misalkan orang itu niat, baru niat ngomong begitu sama kita, karena kita sauzon langsung jadi. Kan kalau orang bilang misalnya, loh ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya cuman jualan kayak gini gitu. Ya, kalau buat saya jangan dibilang cuman gitu. Kita usaha kayak gini kan halal bang, yang penting halal. Kita mau usahanya sekecil apapun kita bosnya. Kalau dibilang rugi atau enggak gitu, sayang atau enggak pendidikannya, enggak lah, enggak sayang, enggak bakalan sia-sia. Ya pasti kita bisa nanti anaknya sekolah kita ngajarin, anaknya lebih pintar dari yang lain, mungkin kayak gitu. Idealnya saya jadi guru bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau dibilang kerjaannya kasar atau apa, enggak juga. Saya nggak capek, ini saya ngerjainnya enjoy, saya ngerjainnya santai gitu kan. Saya berangkatnya seneng, pulangnya juga seneng gitu. Gimana nggak seneng bang? Kalau perempuan tiap hari megang duit gimana nggak seneng bang? Seneng banget bang. Ya, kalau perempuan kan hobinya belanja ya bang ya. Ya, kebanyakan hobinya belanja gitu. Ya, jadi saya jualan kayak gini tuh terpenuhi gitu hobi saya gitu bang. Tiap hari belanja gitu, seneng bang. Nah, saya pilih dagang aja lah.